Ya gue percaya aja sama pasangan gue. Awas ya. Kenapa lu? Gimana? Udah deh. Kalau menurut gue juga benar. Bener kan? Iya benar. Baik-baik di jalan lo. Kalau sampai ketemu gue tampol. Kesannya kayak properti, kayak bohongan. Padahal? Yes, 193,0 Clarissa FM. Baru mulai nih, kita baru mulai nih. Yang kompak dong. Ya udah Bunda aja deh sendiri deh. Enggak mau, harus berdua. Ya kalau mau berdua kompak dong. Masih aja salah. Yuk. Ya namanya manusia. Emang harus bener terus. Ya tapi nggak salah terus juga dong. Gimana Ya, sih? yuk. 1, 2, 3. 193,0 Clarissa FM. Balik lagi dengan gua Dimo dan juga Yuno. Dan kita kali ini akan ngobrol-ngobrol seputaran tema yang masih ada hubungan dengan percintaan, dunia percintaan. Ini percintaan lagi ya? Kayak percintaan, romansa, rumah tangga. Ini berhubungan dengan hal yang mungkin tidak disuka sama pasangan kita ketika kita diperlakukan seperti itu. Ya. Apa? Bisa. Apa coba? Ya apa no? Temanya apa? Apa? Tadi apa? Nah, biarin aja biarin. Apa? Tadi dulu. Apa? Kali ini yang kita angkat adalah posesif. Nah, bener. Ya udah, angkat Gi sono. Maksudnya mau kita obrolin. Ya, gitu diobrolin Ya, adalah tentang obrolin. posesif. Ya kalau kita nggak usah ngomongin masalah kita deh. Kayaknya kita ngebaca kita terus. Kita anggaplah membayangkan kalau misalkan kita jadi orang yang diposesifin. Yang diposesifin. Lu suka gak kalau diposesifin? Enggak. Kenapa? Karena gue pernah merasakan itu. Ya balik lagi dong cerita ke kita ini nih. Padahal kita nggak pengen cerita tentang kita, balik lagi. Iya. Iya. Ada polisi cepet lagi pas muter balik. Nah kalau ngomongin posesif kan sebenarnya mungkin kayak tingkah laku yang berlebihan, menjaga pasangan kita terlalu berlebihan, terlalu ketakutan. Itu karena apa? Orang posesif itu sebenarnya dia nggak percaya diri loh. Kenapa nggak percaya diri? Menurut gue gini, simpelnya gini, lu nggak percaya diri, ini gue nggak percaya diri nih sama diri gue pacaran sama lo. Kalau gue percaya diri gue ganteng, gue percaya diri lu bakalan cinta sama gue terus-terusan, gue nggak akan posesif sama lu, gue nggak akan ngikat lu, gue nggak akan jagain lu. Setiap 1 jam harus ngelapor lo di mana, setiap 1 jam harus video call, harus ngasih tahu, harus ngapain dan segala macam harus tahu. Iya. Karena maksudnya gue percaya aja sama pasangan gue dan gue percaya sama diri gue kalau misalkan pasangan gue tidak akan meninggalkan gue, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Betul. Dan ya percaya diri aja. Ada apa ini? Kaget Jadi gua. kayak kita berdua doang ya, yang lain kayak lagi uh-uh. ngapa-ngapain. Jadi kayak dengerin tausiah ya. Iya. Tapi gimana kalau misalnya kasusnya adalah Penonton sini udah mulai kritis ya. Jadi agak-agak anyep kalau misalkan kita ngomong tiba-tiba diem lama gitu. Padahal di kepala muter, apa yang lucu? Iya, nyari punchline, nggak dapet. Tapi gimana tadi mau ngomong apa? Ya nggak tahu sih tuh yang mau ngomong. Tadi gimana kalau kasusnya misalnya dalam suatu hubungan pacaran tiba-tiba si ceweknya atau cowoknya selingkuh. Terus habis itu yang tadinya si ceweknya atau cowoknya tidak posesif, terus akhirnya jadi posesif karena kelakuan si pasangannya. Ya. Itu gimana? Kira-kira? Tapi bisa juga. Tetot, salah. Lu tim siapa sih? Kayak nggak ngedukung banget. Ya kalau itu makanya tergantung story sebenarnya ya. Artinya kan kalau misalkan ada juga misalkan pasangan cewek cowok gitu, misalkan ceweknya selingkuh. Ya. Ditanya,
Gini, ceweknya selingkuh, terus cowoknya akhirnya jadi posesif sama di cewek. Ya. Padahal begitu ditanya, kenapa lu selingkuh? Soalnya cowok gue posesif banget sama gue. Iya. Iya dong, kan katanya kan ada gini, cinta itu ibarat pasir di telapak kaki. Gak bisa. Keinjak itu berarti. Di telapak tangan. Kalau lo pegangnya erat banget, Akan itu habis. pasir akan habis karena akan keluar dari sela-sela ngkangan, sela-sela jari kita. Akhirnya lama-lama tinggal tipis. Tapi kalau pasir kita taruh di sini, dibiarkan begini, pasirnya nggak akan hilang. Pasirnya ya jatuh, ya dikit. Hilang dong. Kalau ada angin tiba-tiba zzz, gitu habis. Tetep akan habis. Kan kita ngomonginnya nggak ada angin ceritanya di ruangan tertutup. Ruangan tertutup nggak mungkin ada angin, adanya blower sini. Ya anggaplah nggak ada angin, anggapnya nggak ada angin, ceritanya nggak ada angin. Kalau angin kan berarti sama aja cobaan dong, Ya. godaan dari luar yang mencoba merusak si cinta ini yang ada di telapak tangan. Nah kita ngomongin nggak usah angin, nggak usah ngomongin orang luar dulu, ngomongin orang dalam dulu. Anggaplah si tangan ini adalah cowoknya, si cewek ini adalah pasirnya. Ya, Ya. ketika ceweknya diginin terus, dia akan ngebrontak, dia akan keluar pelan-pelan. Mencari kebebasan. Nah tapi kalau cowoknya begini santai aja gitu. Dia tahu kok pasir itu nggak akan tumpah karena dia akan jaga begini. Pasirnya nggak akan kemana-mana gitu. Kecuali ada angin itu. Makasih Pak. Sama-sama. Gue malah jadi kayak dosen pembimbing ini. Iya jadi kayak sama dosen gak sih ngomongnya? Iya makasih Pak. Ya lu nanya, lu timbalin Iya, balik iya, lagi, bukan yang tiba-tiba makasih Pak. Ya selesai dong Iya, obrolan kita. Iya benar-benar karena itu salah satu kan banyak juga yang ceritanya seperti itu. Betul. Gitu yang tadi gue bilang gitu. Makanya gue bertanya bagaimana kalau misalnya ada kasus seperti itu. Ya baiknya memang harus saling trust kan satu sama lain kan. Saling percaya satu sama lain. Once lu udah kata jadian buat siapapun nih, mau pacaran masih baru, pacaran udah lama, udah menikah baru, menikah lama. Based on trust itu penting banget menurut gue gitu. Jadi kalau misalkan lu percaya sama pasangan lu, ya udah percaya. Manusia itu kadang-kadang menurut gue ketika dilarang, kecenderungan kita pengen ngelanggar tuh gede. Iya. Bener gak? Benar. Tapi ketika nggak dilarang, ya udah, nggak ada rasa penasaran. Ada gerbang tulisan dilarang masuk, bahaya. Kita Pasti- nanya, pasti dong. kita penasaran. Penasaran, kenapa bahaya? Pengen masuk. Pengen masuk, ada lubang kecil diintip, ya kan? Cari tahu, masuk. Akhirnya jadi masalah. Makanya kalau misalkan nggak dilarang, jalani apa adanya, segala macamnya lebih baik untuk bisa ngobrol satu sama lain. Gue percaya sama lu percaya sama gue. Itu akan lebih enak. Nggak akan ada posesif akhirnya. Ya. Yang ada? Yang ada adalah Poati. Nah, Poati kan syuting. Kenapa ibu cuma nanya-nanya doang? Ibu harusnya ngejelasin dong. Emosi. Enggak emosi, saya bukan emosi. Astagfirullahaladzim. Dari tadi saya ngerasanya jadi kayak guru BP. Kalau nggak dosen guru BP, kesalahan kamu apa? Hah? Jarang ngerjain PR. Enggak. Terus ada lagi nih pertanyaan gue ya. Kok jadi lu nanya ke gue? Ini kita ngobrol, kita bahas. Ya, terus kira-kira ya udah, Ini kira-kira jadinya Mbak, kalau lu nanya gue jawab jadinya bahasan nih. ya udah kira-kira menurut lo dan gue Ya. hal apa yang membuat pasangan kita jadinya posesif? Menurut lu gimana? Salah satunya mungkin si pasangan itu ganjen. Jadi maksudnya gimana, ganjen gimana maksudnya? Ya ganjen tuh kayak misalnya perempuan tuh biasanya tahu lah bagaimana si perempuan atau laki-laki itu lagi tebar pesona gitu. Nah, seperti itu aja kan bisa membuat pasangan kita menjadi posesif kalau menurut gue. Ya, itu based on trust kembali kan. Artinya kalau misalkan balik lagi dari awal, kalau misalkan kita ngomonginnya posesif satu sama lain itu, kalau gue sih karena rasa tidak percaya diri, akhirnya timbul ketakutan. Kalau misalkan gue percaya diri nih, gue pede aja gitu kalau pasangan gue, ya gue percaya aja sama pasangan gue. Awas ya. Kenapa lu? Kenapa? Dia mau nginin udah pakai Udah act out loh. Gue kirain setrum, gue kirain apa ya Allah. takut kan
Gue pengen kepak kepalanya cuma mahal. Gue Takut mikir kena lagi. muka. Kenapa? Takut kena muka. Kalau kenapa-napa gimana? Bro, jangan kenain muka, kenain jidatnya. Jadi balik lagi maksudnya kalau menurut gua sih sesimpel itu. Kalau dari awal misalkan lu jadian sama gua, Yeah. kita sama-sama percaya, udah. Jalani kepercayaan itu. Ya balik lagi teman-teman klarinet di luar sana pasti tahulah bagaimana kadar posesif lu. Ada posesif yang masih make sense, ada posesif yang terlalu berlebihan sampai orang yang nggak nyaman mau keluar rumah aja. Mungkin akhirnya gini, aduh elah gue mau keluar rumah aja cuma ke warung aja misalkan gitu. Gue mau ke warung beli mie misalkan gitu. Belum sampai warung udah ditanyain. Begitu sampai warung beli, nggak tahu nih uang kembaliannya nggak ada, nukarin dulu ke warung yang lain. Kok begitu nyampe ke rumah misalkan, kok lama banget beli mie doang lama banget. Nggak ada kembalian, nggak mungkin dong. Warung nggak ada kembalian, nggak mungkin dong. Ya beneran. Kalau nggak percaya cek aja. Ya ngapain gua nanya-nanya sana? Kan gua taunya lu. Nah, selesai. Jadi panjang ya? Panjang. Iya, benar. Sementara yang dagang mie aja lagi tidur ngorok. Kok dagang mie? Iya kan dia dagang mie. Itu warung. Si warung itu lagi dagang mie juga. Iya kan ada mie. Dia kan belinya mie. Ini mabuk nih orang ini. Enggak, itu kan ayah bilangnya apa warung? Iya. Oh, Ya dagang warung, mie. dagang mie. Oh, iya. Kan di warung ada mie. Iya benar. Kalau lu ngebayanginnya maksudnya tukang mie ayam kayak gitu-gitu. Iya, yang gue bayangin tuh mie ayam jadi kayak kok ke mie ayam gitu. Udah. Ya udah tutup. gitu. Terus Berarti tadi di mana? intinya seperti itu. Balik lagi ke teman-teman pastilah tahu kadar posesif yang masih aman Ya. berapa, Seperti apa? yang nggak nyaman seperti apa. Karena begitu udah nggak nyaman pasti deh yang ada nanti hubungannya pasti akan renggang cuma gara-gara terlalu posesif. Muncul masalah-masalah baru. Masalah-masalah baru, ngobrol Ya. juga pasti akan males. Udah deh. Daripada gua ngobrol sama lu pasti ntar ribut segala macem. Udah. Gimana? Udah deh. Daripada gua ngomong sama lu terjadi masalah. Gimana? Udah deh. Lucu loh. Iya. Lucu. Capek ini. Kita akan langsung Bacain. ke klarinet yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat Instagram. Instastory Wendy Cagur Televisi. Oke. Kita langsung aja. Ini dari sensor nama saya ya, Bang. Kesebut tadi. Oh iya. Kan dia minta disensor. Ya kan kita mah apa adanya ya. Tulis di sini kita baca aja. Saya pernah posesif sama cewek soalnya ia bekas wanita malam. Dia posesif sama cewek yang mantan pekerja malam. Mohon maaf sebelumnya. Bro, lu kan udah tahu nih cewek lu pekerjaannya apa sebelumnya. Terus tiba-tiba lu merasa lu posesif karena alasannya takut. Ya, dia digangguin sama siapa gitu kali. Bukan takut digangguin pasti dong. Apa dong? Kalau cuma takut digangguin dia jatuhnya nggak posesif dong. Dia jatuhnya melindungi. Melindungi sama posesif beda. Kalau misalkan gue punya cewek, misalkan lu gitu, gue takut lu digangguin sama cowok-cowok lain, itu bukan posesif dong. Nah kalau dia udah tahu nih ceweknya kerjaannya apa, Ya. beresiko buat hati misalkan gitu. Hati yang rapuh-rapuh banget kayak dia gitu ya. Ya harusnya dari awal ya udah pilihannya kedua. Sudah berlapang dada ya. Iya dong, pilihannya dua. Iya. Pertama kalau lu udah setuju jadian sama dia ya udah terima dia apa adanya. Nggak Jangan usah ngeluh. curiga sama dia, jangan posesif sama dia, jangan bentar-bentar ngerasa bahwa kan dia dulu kerjaannya begini, pasti sama cowok gampang deket, gampang bisa ngasih hati dan segala macam. Salah dong. Iya. Itu yang pertama, pilihan pertama. Pilihan kedua, nggak usah jadian sekalian. Daripada sakit hati. Daripada sakit hati, udah tahu lu cemburuan, ngapain juga buang-buang waktu. Iya benar. Iya dong. Tadi tiba-tiba hilang nongol lagi. Tulisan lu. Jadi menurut gua sih gitu. Jadi menurut gua sih buat siapapun itu lu, Bro. Buat masnya. Buat masnya, Mas Bro, artinya ya udah. Kalau lu pastiin diri lu memang pecemburu, nggak bisa tenangan ngelihat cewek lu kayaknya punya kerjaan yang menurut lo tidak bisa menjaga hatinya, ya udah. Jangan Daripada buang diteruskan. waktu. Iya, kalau menurut gue. Iya. Kalau menurut Nanti yang gue ada gimana? Itu tadi kan menurut lo yang tadi kan? Iya udah.
Ya kalau menurut gue gimana? Udah tadi kan yang lo bahas. Iya kan gue udah ngomong nih. Nah menurut gue gimana? Menurut gue. Nah kan? Iya udah. Bener Berarti dong. menurut lo kan? Gue gak salah dong. Iya benar. Menurut gue ya. Nah iya menurut gue gimana? Kalau menurut gue juga benar. Bener kan? Iya benar. Uying kesel muter-muter doang nih orang. Apa? Iya kalau menurut lu? gue iya, daripada nanti yang ada bikin sakit hati aja. Iya dong. Makan hati, Bener. tiap hari mikirin, Bener. kurus, Bener. mendingan ya sudah diselesaikan. Dan kasihan kan perasaan ceweknya. Ternyata dia sudah berhenti kerja dari dunia malam. Iya. Ternyata dia memang bukan berarti ketika dia kerja di dunia malam terus sifatnya dia ternyata rusak, Iya. jelek. Belum tentu kan. Cuma gara-gara pekerjaan dia. Iya. Yang kita nggak tahu backgroundnya, alasan dia menjadi pekerja malam apa. Apa? Ya mungkin aja dia jadi pekerja malam bukan karena kebutuhan uang. Karena emang Karena- takut panas, bisa aja dong. Bener. Takut matahari. Takut matahari. Takut hitam. Nah, iya. Dia pakai skincare dan jadinya percuma. Ya kan akhirnya udah. Banget. Akhirnya udah. Makanya harus dilihat, kasihan ceweknya dong. Nanti pikir, "Oh, gua nggak ngapa-ngapain loh." Betul. Masih cuma gara-gara pekerjaan malam, Gua lu nganggap gua nggak diposesifin. jujur. Betul. Lu nggak bisa percaya sama gue. Gitu. Iya. Kalau Betul. menurut gue sih gitu. Next. Pertanyaan selanjutnya. Gak usah nanya deh. Namanya aja blow on gimana? Kita menanggapi pertanyaan orang blow on, sama aja kita blow on, iya betul. Ya tapi nggak apa-apa, kita coba. Hans blow on. Pengen diposesifin kayak orang-orang tapi kagak punya pacar, gimana dong? Mati lu. Matiin Instagram lu, Kasian. matiin Instagram lu. Gak usah lihat-lihat wedi cakur televisi. Kasian. Gak usah ngirim-ngirim pertanyaan. Buang-buang waktu, Ya Allah. buang-buang energi, bikin Ya emosi. Allah. Tapi kasihan loh, dia pengen punya pacar, pengen diposesifin. Nah ini nih manusiawi nih. Begitu nggak punya pacar, pengen diposesifin kayak orang yang punya pacar. Begitu lu punya pacar Hans, Maunya. nggak mau Iya, diposesifin, pasti. Dia benar. Itu kayak begitu. Jadi menurut gue Hans, daripada lu buang waktu ngirim pertanyaan kayak gini, lebih baik lu setiap malam berdoa. Sempatkan diri jam 11 sampai jam 12 malam berdoa, merenung, berkaca, lihat diri lu. Apa yang kurang? salah? Apa yang kurang dari diri lu sampai sekarang Belum lu nggak punya pacar. Bener. Iya kan? Dari fotonya nih. Kelihatan nih Ada orang. belakang lagi ya? Iya, walaupun dari belakang kelihatan nih orang ganteng. Oh iya. Baik. Oh. Baik-baik di jalan lo. Kalau sampai ketemu gua tampol. Bikin kesel nih orang. Dendam ya? Iya nggak dendam. Kalau menurut gua sih gitu. Kalau menurut lu gimana no? Iya, yang ngapain dia mau, maksudnya ya yang sekarang yang paling penting adalah ya udah cari pacar dulu aja. Tuh. Baru nanti nanya ke kita. Jangan Yes. kalau sekarang kan orang nggak ada pacar mau gimana dong? Yes. Betul. Ngaruh ya itu ya? Hah? Ngaruh. Ya biar kesannya siaran aja. Biar ada kegiatan tangan gitu. Ini kan kesannya kayak properti, kayak bohongan. Padahal Kayak lagi ngobrol sama Cahyono gue. Pancing terus. Ya pokoknya intinya kalau lu pengen diposisifin, pengen ngerasa kayak punya pacar ya udah, punya pacar dulu aja. Iya, punya Rasain pacar dulu. Posesif itu nggak enaknya seperti apa. Iya. Gitu. Next. Masya Allah gede banget semua ini. Ini Uying 92. Ibu saya posesif banget bang. Ibu saya posesif banget. Oh. Gua kirain itu buat lu. bukan, Gua itu nggak kirain ada itu buat lu. koma loh. Oh iya, ibu saya. Nggak ada koma, nggak ada titik. Iya. Enggak, ibu. Ngantuk? Iya, enggak ngantuk. Enggak ngantuk. Kayaknya yang ngirim soal yang ngantuk. Jadi vibrasinya kerasa ke gue gitu, berasa. energinya kerasa. Iya. Ibu saya posesif banget bang. Kalau saya belum transfer bang, kira-kira ada usul gak bang? Usulnya nih dari gue ya, buruan transferin. Biar Bener. nggak diposesifin. Bener. Simple kan? Bener. Lagi lu kenapa sih
Kalau ibu nanya masalah udah transfer apa belum, harusnya lu bersyukur. Lu masih punya guna dalam hidup. Iya benar. Belum tentu si Uing ini punya pacar. Iya dong. Iya. Orang yang harus dibahagiakan kalau belum punya pasangan siapa? Orang Ya tua. orang tua. Lagian kalau ibu minta transfer mah jatuhnya bukan posesif dong. Apa dong? Itu kewajiban dong. Iya. Seorang anak gitu kan. Memberikan. Memberikan. Walaupun orang tua juga tidak meminta kan. Biasanya orang tua tidak meminta. Betul. Kan ibunya ngedoain dia biar rezekinya lancar. Betul. Lo banyak kerjaan Tutup tiap hari. dulu. Maaf. Kasihan kebuka. Kasihan. Aduh kasihan. Kasihan dia. Oh, ini kan udah bener baru. Emang itu sengaja dibuka biar kelihatannya asik gitu loh. Ditutup. Elah. Ini tarif lama apa tarif baru, Bu? Ya, jadi kalau ibu sih jatuhnya bukan posesif lah ya. Iya. Itu kewajiban anak. Terus Betul. juga lu juga harus menunjukkan cinta lu sama orang tua lu. Jangan cuman ke Pacar. bener. Selanjutnya, Reina Truntuwene. Apa? Kalau Kalau- saya yang jadi pelaku posesif, Pak, karena cewek saya banyak temen cowoknya. Takut kan ya? Iya, gitu. Takut kan ya? Oh, dia yang posesifin. Nah, kalau lu Kenapa? Kalau Kenapa? lu kan maksudnya lu juga pasti punya banyak temen cowok kan. Punya? Nah, ini berarti lu anggaplah lu jadi ceweknya dia. Ceweknya si Reinhard ini nih. Apa perasaan lu ketika lu diposesifin cuma karena alasan ini? Iya, kan selama ini tuh kayak misalnya gue punya temen kan cowok kita kan nggak punya rasa apa-apa kan, cuman hanya sekedar temen aja. Kalau misalnya diposesifin kayak gini, ya pasti gue tidak menerimanya gitu, karena mungkin kalau misalnya salah satu dari temen cowoknya itu ada yang suka sama gue misalnya gitu, nah itu baru. Tapi kalau misalnya cuman sekedar temen aja sih, ya guenya keberatan gitu. Nah, yang tadi gue bilang sebenarnya simpelnya adalah posesif itu muncul karena ketidakpercaya dirian awalnya, iya dong. Ya. Ini si Renat nih, kalau gue lihat ya dari fotonya, elemennya tanah nih, Kok tanah sih? tanah. Gue nggak tahu kalau gue lihat sih elemennya tanah, sionya babi push up nih. Bisa gak sih babi push up? Kok babi? Nggak, maksud Aduh, gua ya Allah. kalau dia percaya diri sama ceweknya, walaupun cewek punya temen ribuan, dikelilingin, ya cemburu wajar. Kan Betul. makanya kita harus bedain nih antara cemburu sama posesif. Posesif. Tapi kalau misalkan cuma cemburu doang, terus ngelihat kayaknya ceweknya udah keluar batas, ya nggak apa-apa, tegur. Ya. Bukan berarti harus diposesifin, karena gue yakin juga mungkin juga si Renat tidak akan suka juga kalau misalkan dia punya temen cewek banyak terus diposesifin sama ceweknya. Jadi ya kalau lu ganteng, kalau lu ngerasa bahwa lu percaya diri dan yakin cewek lu akan stay sama lu sih, ya lu nggak perlu posesif. Benar. Menurut gue sih sesimpel itu. Percaya diri. Ini antara ngantuk apa malas jawab pertanyaan ini sebenarnya. Vera Nikatan 03. Apa semua orang itu kalau pas mau difoto pasti posesif? Ya, Bang. Ini salah pertanyaan nih. Harusnya pembahasan ya, bukan ke sini ya. Karena ini pertanyaan yang bikin kesel. Bukan bisa memberikan informasi. Ini Iya. beda lagi. Nanyanya pembahasan Iya, benar. kebahasan ya gitu. Kalau foto ini pose maksudnya posesif Sip. gitu ya. Beda ya. Oke. Mm-mm. Next. Rika _Wahyuni _Primayanti _ sekalian Prima Jasa. Panjang banget namanya. Pakai underscore mulu semuanya. Banget bang. Apaan banget bang? Tiba-tiba dia. Nggak, maksudnya posesif kali. Oh, oke. Semua media sosial sampai dipegang, apa-apa harus lapor. Ngatasinnya gimana bang? Nah ini nih. Semua media sosial sampai dipegang, apa-apa harus lapor. Ya Oke. itu. Misalkan lo punya Twitter, punya Instagram, Iya. Friendster, Pet, Facebook, semua gua tahu passwordnya. Ya.
Jadi ibaratnya gue bisa mirroring lah, gue bisa Iya. melihat segala Iya. macam. Atau ada kayak di handphone tuh bisa sistem lacak. Ya, Atau sistem kayak ada aplikasi tuh kayak WA masuk di lo, gue bisa baca bisa. gitu. Nah, ini lihat banget kesiksa dia. Iya banget soalnya. Iyalah semua media sosial sampai dipegang. Apa-apa harus lapor. Lapornya ke siapa? Lapor Pak Lapor, dong. Pak. Laksanakan. Ngatasinnya gimana? Menurut lu deh sebagai cewek. Ngatasinnya gimana? Hmm. Ganti coba. Ganti pacar berarti ini pacar ya? Iya, Kak. Semoga pacar ya. Iya, semoga pacar. Semoga pacar. Karena kalau keluarga ngeri juga nih kita kasih ide itu nih. Jangan. Iya, semoga pacar. Anggaplah Jangan. pasangan lo, anggaplah Iya. pasangan lo Rika. Ya balik lagi kalau lu masih merasa nyaman, masih aman-aman aja, dia masih bisa ngasih alasan yang make sense. Kenapa gua harus megang media sosial lu? Atau mungkin media sosial mereka tuh cuma satu. Ada buat yang seperti berdua itu, kan. bisa. Tapi kan ini enggak. Semua media sosial sampai dipegang. Artinya ini punya dia. Kecuali mereka dibikin satu akun berdua kayak Raffi sama Iya, Nagita. iya. Ya kan satu akun berdua. Kayak kita. Sendiri-sendiri. Ya. Iya. Terus kenapa jadi kita? Perbandingan artinya. Ya, oke. Ada yang satu berdua, ada yang satu sendiri-sendiri gitu. Nah, lu bisa buka handphone gua. Ya. Lu bisa membuka Instagram gua. Betul? Betul. Tanpa lu harus tahu password gue, tanpa lu harus tahu akun media sosial gua apa aja, misalkan gitu Iya, kan. iya. Ya karena ya aksesnya udah jelas, pegang handphone kalau lu mau periksa. Nah, ini masalahnya sampai ke masalah detail. Berarti kan dia tahu password, Iya. dia tahu apa yang dilakukan. Orang mau mengekspresikan diri sendiri, kadang-kadang di berpasangan aja butuh loh yang namanya me time. Lu cewek sama cowok butuh, yang cowok butuh mancing. Iya, Misalkan kayak betul. salah satu penonton kita Ambon senang naik gunung, ya itu me time-nya dia. Iya. Walaupun sama teman-temannya, itu me time-nya dia yang nggak bisa dilakukan sama istrinya. Ada yang we time artinya dilakukan berdua. Berdua. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau punya pasangan bilangnya mau me time, ternyata main micet. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Kalau masih sebatas me time, ngejalanin hobinya sendiri, ya dong. Kayak misalkan Iya, gue iya, suka iya. sepedaan, gue mau sepedaan nih. Lu Iya, pasti kan kemana gitu ya. Lu cukup tahu kemana, kesini sama siapa. Udah. Selebihnya kita komunikasi, nggak perlu ribet dengan masalah Baru itu. di sana buka micet. Enggak dong. Ya enggak dong. Enggak mungkin. Iya, Enggak benar. mungkin gue sampai sana buka micet. Iya. Karena kan udah datang orangnya di sana. Udah nyampe. Mesennya di jalanan. Sambil nanjak sambil mesen. Yang mana nih? Iya benar. Gitu. Aduh Ya, ya pokoknya Allah. dinikmatin aja lah. Kalau lu udah gak kuat ya udah tinggal angkat tangan Iya, bilang nyerah. benar. Udah. Jalani sama yang lain. rr.ayu.94. Pas sebelum nikah aku diposesifin. Pas udah nikah gantian suami yang posesif banget. Oh. Tar. Ini kayaknya ada yang salah nih sama kalimat nih. Iya ada tulisan. Pas sebelum nikah dia yang diposesifin. Iya. Pas udah nikah gantian suami yang posesif banget. Tetap sama kan? Sama dong yang posesif berarti cowok lu dong. Ya, bedanya cuma sebelum nikah sama sesudah nikah. Nah, nih buat klarinet ya. Ini efek samping dari lu diposesifin. Aduh ya Allah. Otak geser. Mungkin dia mau bilang dia kali yang sebelum nikah dia yang posesif. Enggak ini jelas. Kalau tipe nggak gini. Pas sebelum nikah aku Di yang posesif. Iya. harus ada yang posesifin. Tuh. Ini kan enggak aku diposesifin. Ini jelas nggak mungkin tipe rapi banget susunan katanya. Gitu. Pas sebelum nikah aku diposesifin, pas Bener. sudah nikah gantian suami yang posesif banget. Artinya ya pasangan lu kembali posesif. Nah, orang ada WK kan? Iya benar. Jadi dia iya benar. Ya. Ya berarti kan tapi kan dia berarti suka dong. Betul. Nih Diposesifin. enggak, gue boleh nanya gak? Ini sebenarnya dia lagi nanya apa lagi tes psikolog sih?
Kayaknya kita mau ngelamar kerja nih, dia lagi coba ngetes nih. Nah kalau misalkan dia masih ketawa-ketawa walaupun dia diposesifin, berarti Berarti dia senang dengan itu. senang atau kadarnya masih normal. Dia Iya. masih ngerasa bahwa ya santai lah, posesifnya masih nggak bikin orang, nggak bikin dia stres, nggak bikin dia akhirnya mencari pelarian ke hal-hal yang tidak baik dalam tanda kutip. Betul. Gitu. Jadi buat rr.ayu.94, terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih sudah membuang waktu kami. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Gak apa, kita senang. Ini dari bull_area. Gak pernah men, karena cewek bukan untuk hewan yang harus kita batasi. Enggak nih. Nah, ini baru tipe. Maksudnya karena cewek bukan hewan yang harus kita batasi. Ya, ini baru tipe ya. Kalau tadi Harusnya nggak tipe. tidak usah pakai untuk ya. Ya, betul. Ini kita ngebahas bahasa Indonesia jatuhnya ya, lebih karena. Nah, ini bagus nih. Ini bagus nih. Berarti dia paham. Ya. Paham konsep berhubungan. Jadi dia tahu persis kapan harus cemburu, kapan harus tidak. Ya. Karena menurut gue ya itu, kadang-kadang orang bilang, kok lu nggak cemburu sih? Berarti lu nggak cinta. Ya. Tapi ketika cemburu akhirnya berlebihan, jadinya posesif. Cemburu boleh aja, tapi ada batasnya lah, ada kewajarannya lah. Orang dicemburuin dengan cara yang manis, dengan cara yang baik, pasti seneng gitu. Misalkan lo cemburu sama gue gitu, atau gue cemburu sama lo. Pernah emang? Gue? Heeh. Gila kali lo, gue gak pernah cemburu sama lo. Oh iya. Gak mungkin. Gue pernah ngomong kan, gue cemburu sama lo. Cuma lo kayak gak ngeh aja. Ada. Salah dong. Ya Allah. Cayono dia. Jadi kalau emang cemburu ya udah disampaikan. Nah, hilang kan? Nah, kan? Udah. Ya udah. Udah semua. Pokoknya intinya seperti itu. Kalau tadi yang terakhir berarti dia udah tahu persis bagaimana dia harus menjalani hubungan tanpa harus membatasi. Betul. Enak banget ya. Hari ini dia enak banget. Oke lah. Ini tuh efek angin sumpah deh. Hah? Ini angin enak tau duduk sini. Semriwing, habis makan, kenyang. Senderan gitu. Iya. Kursinya enak. Besok beli ini ya, AC sentral ya. Cuma taruhnya di sini nih. Ya udah. Ya, apa lagi kira-kira? Ya udah itu aja. Pesan lu buat orang-orang yang lagi ngerasa diposesifin apa? Dipikirkan lagi kira-kira menurut lo haruskah gue bersama, gue bareng-bareng menjalani hidup dengan orang yang posesif? Kalau menurut gue karena ya itu tadi, maksudnya karena gue nggak suka diposesifin gitu. Ya udah gitu aja klarinet. Artinya kalau lo memilih untuk diposesifin, artinya lo harus ikhlas. Lo harus menerima ketika pasangan lo seakan-akan tidak mempercayai lo dengan apapun yang lo lakukan. Tapi kalau misalkan lo ngerasa masih nyaman-nyaman aja, jalani aja. Ya. Karena yang tahu seberapa besar cinta lo sama pasangan lo cuma lo dan juga tukang tahu goreng. Bulat. Ya udah. Kita pamit dulu dari siaran kita di Clarissa FM. Terima kasih Klarinet yang udah ngirim pertanyaan. Semoga apa yang kita sampaikan ada Bermanfaat. manfaatnya. Dan persembahan terakhir ada lagu dari Klar Band. Ini dia. Ku ingin tahu kau harus mau. Ku ingin kau begitu agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati.
aku, mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan mengapa aku begini. Jangan kau mempertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta sehidup semati.